dapat berkumpul dalam majelis ilmu, yakni kegiatan tausiah Ramadan di hari ke-18 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta tak lupa kita atur kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Hana Stianulu selaku moderator yang akan memandu jalannya tausiah kita pada siang hari ini dengan tema amalan-amalan singkat yang dapat menggugurkan dosa, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Zaharudin. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Musala Fakultas Psikologi dalam rangka mengikuti salah satu rangkaian kegiatan mengisi ibadah puasa Ramadan, yakni kegiatan ultum atau tausiah. Ya, terima kasih kepada panitia yang pada hari ini mempercayakan saya untuk memberikan sedikit tausiah terkait amalan-amalan di bulan puasa. Hari ini tidak terasa kita menjalankan ibadah puasa ini sudah memasuki hari yang ke-18 ya. Tentu saja masing-masing pengamal puasa sudah mempunyai pengalaman-pengalaman ya. Jadi bagaimana pengalaman menahan lapar, pengalaman menahan hawa nafsu, dan pengalaman-pengalaman individual yang lain yang mungkin antara satu individu dengan individu yang lain bisa saja berbeda. Puasa sama-sama lapar, tapi pengalaman menahan lapar itu bisa jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ada yang sehari-hari dalam berpuasa itu memikirkan laparnya saja. Jadi dari pagi sampai sore yang dipikirkan lapar. Artinya yang menjadi targetnya kapan mau makan. Jadi kalau yang dipikirkan itu saya yakin ya bisa saja puasa itu tidak bergairah karena akan capek, lesu dan sebagainya, karena yang dipikirkan itu sehingga berdampak pada yang lain, aktivitas yang lain. Jadi kuliah tidak jadi semangat dan yang lainnya. Tapi saya yakin tidak. Yang hadir di sini semuanya bukan fokus kepada lapar, tapi fokus kepada ibadah. Jadi salah satu keistimewaan puasa mahasiswa sekalian adalah Allah itu memberikan jaminan akan mengampuni dosa-dosa orang yang menjalankan ibadah puasa. Jadi artinya puasa ini salah satu bulan pengampunan dosa. Jadi itu merupakan keutamaan bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Kata hadis Nabi bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka kata Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi artinya puasa ini memberikan kesempatan untuk setiap orang yang menjalankannya menggapai ampunan itu. Jadi maka rugi kalau kita tidak bisa sampai kepada ampunan yang dimaksudkan. Jadi di dalam hadis lain Nabi bersabda, "Radhimanku abdi au ba'da dakhala alaihi ramadanu falam yughfar lahu." Celakalah
Kata Nabi, seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, artinya Ramadan itu selesai, cuma yang bersangkutan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni atau belum diampuni. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan tadi. Nah, sebenarnya ada amalan-amalan yang kalau dilakukan di bulan puasa ini untuk mendukung mendapatkan ampunan itu. Jadi amalan-amalannya sudah kita kerjakan dalam rangka menggapai ampunan selain puasa itu sendiri ya. Jadi puasa yang kita lakukan dari pagi sampai sore dan menahan diri untuk hal-hal yang akan membatalkannya, itu salah satu jaminan ampunan dosa kita. Kemudian yang lain, amalan-amalan yang lain yang terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan dan hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Jadi salat tarawih ini dia merupakan jaminan ampunan dari Allah kalau kita bisa mengerjakannya dengan khusyuk secara berjamaah di masjid atau di musala dan sebagainya. Nah, kemudian amalan yang kedua yang bisa dilakukan untuk menggapai ampunan tersebut adalah memperbanyak istighfar. Jadi memperbanyak istighfar ini sebenarnya ya mudah dilakukan. Jadi kan singkat istighfar itu, tidak susah-susah untuk diucapkan. Dan Nabi telah mencontohkan bagaimana pentingnya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi itu kan salah seorang manusia yang kalaupun ada dosanya di masa lalu atau dosa di masa sekarang, termasuk dosa yang akan datang, kata Allah sudah diampunkan dosa. Jadi sebelum berbuat dosa, dosa itu sudah diampunkan. Tetapi Nabi tetap saja beristighfar, tetap saja berzikir dalam kehidupannya. Jadi dalam hadis-hadis dikatakan Nabi itu bisa berzikir 70 kali dalam sehari semalam. Ada juga yang hadis lain mengatakan Nabi itu berzikir atau beristighfar itu ya bisa 100 kali dalam satu hari satu malam. Ini. Nah, bagaimana dengan kita yang tentu saja sebagai manusia ya tidak akan pernah luput dari dosa ya. Apakah kita sudah beristighfar sebanyak itu? Atau jangan-jangan setiap habis sholat kan biasanya 3 kali dalam sekali sholat itu astagfirullahaladzim, 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 dilanjutkan dengan bacaan yang lain. Nah ini dia untuk mengampunkan dosa, minta ampun dosa itu bisa dilakukan dengan beristighfar. Apapun bacaannya atau apa yang menjadi bacaan istighfar ya seperti yang bisa kita baca selama yang biasa kita baca. Jadi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Terus diamalkan pada bulan Ramadan ini. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Itu. Jadi terkait dengan istighfar ini, bagaimana Nabi menyatakan dalam sabdanya, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjunjung tinggi ke langit, artinya kan banyak sekali tidak terhitung, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Jadi dengan beristighfar sebanyak apapun dosa, maka dijamin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini juga mengandung hikmah yang banyak, bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan sesuatu yang diinginkan dengan tanpa diduga-duga. Kalau masih pernah mendengar bagaimana cerita salah seorang ulama, ya. Jadi
salah seorang ulama yang membiasakan beristighfar. Jadi ada ulama, seorang imam, Ahmad bin Hanbal namanya. Jadi terkenal juga dengan Imam Hambali, salah seorang murid dari Al-Ghazali. Nah, suatu waktu sang imam bercerita, jadi bercerita bahwa dia pernah pergi atau musafir ke suatu tempat. Jadi dari Irak ke Basra atau dari Baghdad lah. Baghdad Irak itu kan namanya provinsinya. Jadi dari Baghdad ibu kotanya ke Basra. Tetapi perjalanan ini atau musafir ini salah satu musafir yang tidak direncanakan. Jadi seorang imam yang tidak pernah diundang ke suatu tempat tapi pengen sekali berjalan ke suatu tempat yang namanya Basra. Jadi singkat cerita, beliau pergi ke sana. Jaraknya jauh. Jauh itu bisa 500 kilo gitu. Jadi zaman dulu kan belum ada kendaraan yang banyak seperti sekarang. Belum ada motor yang Scoopy atau belum ada kendaraan-kendaraan lain. Paling yang kendaraan zaman dulu yang terkenal ya onta. Jadi itu yang dikendarai. Jadi ke sana dari Baghdad ke Basrah itu kalau memakai kendaraan ya bisa memakan waktu 2 sampai 3 jam seperti 2 sampai 3 jam. Tapi kalau berjalan kaki ya lebih, saya pikir seperti itu. Nah, sampailah beliau ini ke Basrah tadi. Jadi sampai ke Basrah, biasa kalau seorang musafir ya orang Islam ini kalau sampai ke suatu tempat dia akan mencari masjid. Jadi ketemu satu masjid, dia masuk di masjid itu sudah waktu Isya dan ikut salat Isya di sana. Salat Isya berjamaah, selesai salat, beliau ingin istirahat di masjid itu. Karena kalau kita ketemu masjid kan kita menganggap masjid itu rumah Allah, jadi siapapun bisa masuk ke sana. Jadi karena ingin istirahat, para jamaah yang lain sudah keluar dari masjid, beliau mulai beristirahat, jadi guling di masjid itu. Nah, ketika baru mau mulai istirahat, datanglah pengurus atau takmir masjid ini dan bertanya, "Hai Syekh." Jadi Syekh itu bagi orang Arab itu kan panggilan tertentu ya. Bisa pada panggilan untuk orang tua, bisa juga panggilan orang yang berilmu, bisa saja panggilan kepada orang kaya. Tapi dalam konteks ini panggilan pada orang yang sudah tua. Tadi kan pada saat itu Imam Ahmad sudah senior, sudah tua. Nah, jadi ditanya, kenapa tidur di sini? Jadi dijawab oleh sang imam, saya ini musafir, ingin istirahat, ingin tidur di sini. Kata pengurus masjid tadi, tidak boleh tidur di sini. Di masjid ini bukan tempat tidur. Jadi sehingga beliau didorong keluar. Jadi didorong keluar dan dikuncikan masjidnya oleh petugas tadi. Imam tadi kan tidak menyebutkan identitas. Dia hanya menyampaikan saya seorang musafir. Jadi saya seorang musafir. Terus karena sudah dikunci pintunya, dia melihat teras, berencana ingin istirahat di teras saja. Kalaupun tidak boleh di dalam. Jadi seorang ulama besar diusir dari masjid, kemudian berada di teras tadi dan mulai lagi ingin istirahat di sana. Tiba-tiba pas mau istirahat datang lagi pengurus masjid tadi dan menyampaikan lagi kalau di dalam tidak boleh istirahat, di teras di luar juga tidak boleh. Jadi cerewet juga tukang masjidnya ini. Orang sudah di luar masih mau diusir-usir. Dijawab lagi sama sang imam, saya ini musafir, ingin istirahat. Tapi tetap tidak boleh. Langsung didorong dan sampai didorong ke jalan. Jadi pada saat didorong di jalan itu, di samping masjid, di dekat-dekat masjid itu ada satu buah rumah. Dan yang punya rumah keluar, mendengar keributan itu.
sudah kalau tidak boleh tidur di masjid, masuk ke rumah saya saja, saya bisa menampung, saya bisa menjamu, silakan masuk ke sini. Jadi mendengar tawaran dari sang bapak yang punya rumah, sang imam tadi datang ke sana. Jadi datang ke rumah itu, masuk dan dipersilahkan masuk sama tuan. Lalu dijamu, diberikan makan, kemudian disuruh istirahat dan seterusnya. Nah, pada saat sedang istirahat itu, kebetulan sang imam tadi berada di posisinya itu berada di belakang sang bapak yang punya rumah. Ternyata yang punya rumah, sang bapak ini punya usaha membaca istighfar. Pada saat mengadon juga membaca istighfar. Jadi hal yang ini. Jadi melihat itu sang imam bertanya, Imam Ahmad bertanya, Pak, berapa lama kamu melakukan yang seperti ini? Setiap saat kamu mengucapkan istighfar. Dijawab sang bapak, ya selama saya membuat roti, saya sudah menjadi tukang roti selama 30 tahun. Selama itu juga saya melakukan aktivitas berzikir ini. Terus ditanya lagi sama sang imam, dari apa yang dibiasakan ini, kira-kira Pak kalau mau bercerita, apa saja yang sudah didapatkan? Artinya kan ingin menanya hikmah berzikir itu apa? Terus dijawab sama sang bapak, wahai Syekh, selama saya menjalankan zikir ini, semua yang saya inginkan itu insya Allah sudah terkabul. Apa yang saya mau, ya Allah, saya ucapkan saya ingin ini, itu juga akan datang. Walaupun dia keinginannya ya tetap sudah berlebihan. Tapi apa yang menjadi keinginannya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hanya satu yang belum sampai sekarang, yang senantiasa saya minta kepada Allah tapi belum dikabulkan. Terus ditanya lagi sama sang imam, kalau boleh tahu kira-kira apa Pak yang menjadi keinginannya yang belum dikabulkan itu? Saya berasal kata sang bapak tadi, saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad, penghafal hadis yang tidak diragukan, seorang ulama yang tidak diragukan. Bahkan 1 juta hadis bisa dihafal oleh dia. Lantas mendengar itu, sang imam mengucapkan, Allahu Akbar, dengan zikirmu Pak, saya bisa datang ke sini. Dengan zikirmu tadi saya diusir-usir sama petugas masjid. Sehingga zikirmu itulah yang membuatkan saya bisa sampai ke sini. Sayalah Imam Ahmad yang yang kamu doakan ingin bertemu selama ini. Jadi dengan berzikir bisa bertemu. Sang ulama besar yang tidak punya rencana tiba-tiba ada keinginan untuk bertemu bersama. Inilah bagaimana hikmahnya beristighfar. Jadi membaca Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Biasakan membaca itu tidak saja diampuni dosa, tetapi juga hikmah-hikmah yang lain bisa diberikan. Dan itu sudah dijelaskan tadi di hadis. Jadi di hadis lain juga dikatakan, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya dari semua masalah. Jadi dari semua masalah. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi itu. Jadi kalau kita menjaga istighfar, dia akan diberikan jalan keluar setiap persoalan, setiap masalah. Nanti coba dipraktekkan aja. Kalau lagi masalah umum sekali tidak ada jalan keluarnya, beristighfar saja terus menerus sampai bosan, sampai pokoknya tidak terhitung. Nanti akan ada jalan keluar tersendiri dari apa yang menjadi persoalan kita, masalah kita tersebut. Termasuk tadi dalam hal rezeki, umpamanya masih mengganjal, ya terus beristighfar, nanti rezeki akan datang. Nah itu salah satu amalan tadi. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi.
Ini juga kalimat ringan ya di lisan, tetapi berat di timur. Jadi Subhanallah, Maha Suci Allah, wa bihamdihi, dan segala pujian untuknya. Subhanallahil azim, Maha Suci Allah yang Maha Mulia. Ini juga bisa dibaca kalau dalam kesempatan-kesempatan tertentu, kalau berulang kita senantiasa sering membaca, apalagi di bulan Ramadan. Biasakan membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Dan masih banyak lapas-lapas yang lain yang bisa kita ucapkan. Cuma hari ini sepertinya kita fokus di bagaimana beristighfar saja terlebih dahulu. Kita izinkan yang itu, insya Allah apa yang tadi disampaikan bisa terjadi, ampunan yang kita harapkan di bulan puasa ini ya bisa kita dapatkan. Karena waktu puasa tidak lama lagi. Hari ini hari ke-18, besok sudah 19, dan puasa nanti sudah lebaran. Jadi kalau lebaran apa puasa pasti meninggalkan kita. Cuman meninggalkan kita, puasa kan kembali lagi di tahun depan. Kalau kita ya wallahu a'lam, kalau kita bisa bertemu kembali di tahun depan atau tidak, karena umur itu rahasia Allah. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.